Melanjutkan praktikum yang kedua, yaitu tentang hukum Kirchhoff. Pada rangkaian yang pertama, sumber tegangan dengan resistor yang terpasang seri 3 resistor. Nanti diukur tegangan per resistornya. U1 ini dianggap tegangan R1 sampai R3. Ini arus totalnya karena rangkaian seri. Kemudian nanti dilakukan perubahan variasi pada tegangannya. Oke, mari kita rangkai. Pertama, sumber tegangannya 3 volt. Nanti untuk nilai resistornya bebas. Resistornya bersatu saya gunakan 1000 ohm atau 1K. Untuk yang kedua saya gunakan 220 ohm. Untuk yang ketiga saya gunakan 47 ohm. Kemudian saya pasang voltmeter di setiap resistor. Voltmeter untuk mengukur tegangan U1, U2, U3 nya, tegangan di setiap resistornya, dan saya hubungkan. Terakhir saya ambil ampermeter, kemudian saya hubungkan kembali. Mungkin terlalu berjauhan. Nah, coba kita jalankan. Dari tegangan 3 volt dan kombinasi resistor 1000 ohm, 220 ohm, dan 47 ohm. Nah, ini tegangan pada setiap kaki resistornya ini. Coba kita masukkan pada U1 atau resistor ke-1, tegangannya sebesar 2,37 volt. Pada resistor kedua 0,52 volt. Pada resistor ketiga 0,11 volt. Nah, setelah kita catat data tegangannya, ini adalah arus total yang mengalir dalam rangkaian ini ya. Karena ini rangkaian seri, jadi arus dimanapun titiknya sama. Kita masukkan sebesar 2,36 ya miliampere, 0,0. Oke, setelah kita masukkan arus, kita catat data tegangannya. Kita naikkan sumber tegangan menjadi 6 volt. Sumber tegangannya kita naikkan menjadi 6 volt. Setelah itu kita jalankan lagi. Nah, kemudian ada perubahan datanya, kita masukkan pada resistor 1000 ohm, tegangannya 4,74 volt. Pada resistor kedua 1,04 volt. Pada tegangan resistor ketiga 0,22 volt. Arusnya yang mengalir sebesar 4,7 mili ya. Kita masukkan 0,0047 Nah, setelah pada tegangan 6 volt, kita naikkan lagi sumber tegangannya menjadi 9 volt. 9 volt. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, arusnya mengalir 7,1 mili ampere ya. Kita masukkan 7,1. Kemudian tegangan pada resistor ke-1 yakni 7,1 volt juga. 7,1 volt. Pada resistor kedua 1,56. Pada resistor ketiga 0,33.
pada rangkaian yang kedua. Yang pertama ini tadi adalah Kirchhoff dengan rangkaian seri, kemudian kita rangkai dengan rangkaian paralel. Kita hapus terlebih dahulu. Jadi ini tabel untuk pengambilan data. Karena rangkaiannya paralel, jadi arus totalnya nanti terbagi ke tiap-tiap resistor. Resistornya nanti kita memakai kombinasi yang sama. Oke, mari kita rangkai. Pada tegangannya 3 volt. Nanti sistemnya juga sama, setiap 3 volt nanti arusnya berapa, nanti kita naikkan lagi arusnya. Kita pasang resistornya. Jadi tadi kita menggunakan 1000 ohm atau 1 kilo, lalu menggunakan resistor 220 ohm, kemudian yang terakhir 47 ohm. Kita hubungkan secara paralel dengan sumber tegangan 3 volt terlebih dahulu. Kemudian kita ambil ampermeter. Setelah itu ampermeternya saya ambil 4. Jadi yang pertama saya letakkan pada awal sebelum titik percabangan, kemudian saya letakkan di tiap-tiap cabang dari resistor ini. Jadi setiap cabang nanti mengeluarkan nilai arusnya masing-masing. Kemudian ini yang terakhir. Setelah itu kita coba jalankan. Karena rangkaiannya ini tadi paralel, jadi tegangan tiap-tiap resistornya pasti sama, sesuai dengan tegangan power supply-nya. Jadi tidak perlu diisi. Jadi arus total yang tertarik ketika rangkaian paralel ini adalah sebesar 80 mA ya, 80,4. Oke, kita masukkan arus totalnya 804. Nah ini untuk arus tiap resistornya. Jadi resistor 1 ini sebesar 3 mV. Sebesar 3 mV kita masukkan 0,003. Kemudian untuk arus resistor kedua sebesar, mungkin kita pindah dulu. Kita pindah agar bisa terbaca ya. Kita coba jalankan lagi. Arus yang kedua ini sebesar 13 miliampere, 13,6. Kita masukkan datanya 0,013,6 ya. Kemudian arus yang pada resistor ketiga ini arusnya sebesar 63 miliampere ya. Oke, kalau tidak terlihat kita pindahkan. Atau bisa kita pindahkan di atas supaya bisa terlihat. Nah, arus pada resistor 47 ohm atau yang ketiga ini mengalir sebesar 63,8 mA. Oke, kita masukkan tegak arusnya 0,063,8. Oke, kemudian pada rangkaian ini bekerja pada 3 volt. Kemudian kita naikkan menjadi 6 volt. Kita naikkan menjadi, jadi ini adalah arus. Jadi ini adalah arus pada tegangan 3 volt ya. Ini tiap-tiap resistornya. Kemudian kita coba naikkan tegangannya menjadi
6 volt. Oke, coba kita jalankan lagi. Nah, arus totalnya mengalir sebesar 160,9 mA. Kita masukkan 160,9 ya. Kemudian arus tiap cabangnya pada resistor 1 kilo mengalir 6 mA ya. Kemudian kita masukkan 6 mA. Kemudian pada resistor 220 mengalir arus sebesar 27,27 mA atau 27,3. Kemudian pada resistor terakhir yakni 40 ohm 47 ohm mengalir sebesar 127,6 miliampere. 276. Oke. Setelah tegangan 6 volt kita naikkan kembali tegangan sesuai tabel, yaitu menjadi 9 volt. 9 volt. Oke. Kita coba jalankan lagi. Nah, arus totalnya 241,3. Kita masukkan 241 atau 0,4 ya. Kemudian arus pada resistor pertama mengalir sebesar 9 mA. 9 mA. Kemudian pada resistor kedua sebesar 40 mA atau 41. Kita bulatkan 41 mA. Kemudian pada resistor yang ketiga sebesar 191,4 mA ya. 191,5 kita bulatkan ya. Oke. Jadi ini kita telah melakukan pengambilan nilai atau arus pada tiap resistor dengan rangkaian yang paralel. Sekarang kita lanjutkan dengan hukum Kirchhoff dengan resistor seri paralel. Jadi nanti variasi tegangannya ada 2, 5 volt dan 5 volt dan 10 volt. Nanti tiap-tiap resistornya kita ukur arusnya dan tegangannya. Mungkin untuk kombinasinya sama, jadi kita taruh 1K di sini, 220 ohm di sini, 47 ohm di sini ya. Atau juga kita balik 47 ohm di sini. Ya, terserah sih. Oke. Untuk itu kita rangkai dulu rangkaiannya, kita hapus. Kita ambil resistor lagi. Mungkin ini saya namai mulai R2 saja ya. R2. Mungkin atau saya hapus saja, saya ganti resistor yang baru nanti. Oke, kita keluarkan resistor R1, R2, R3, R4, R5, terakhir R6. Jadi untuk notasi 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya saya samakan saja. Jadi untuk I1 berarti arus pada resistor 1, V1 juga tegangan pada resistor 1. Mungkin seperti itu. Jadi ini saya rangkai terlebih dahulu. R1 ke R2, R3, R3 ke R4, R5, R5 ke R6, R6, R4 sama R2 kembali ke power supply. Oke, nanti kita masukkan ampere meter ke tiap-tiap
resistornya ya. Jadi ini saya kasih, ini saya pindah dulu supaya terlihat nanti arusnya. Kemudian di sini juga saya kasih ampere meter untuk mengukur arus pada R2. Ini saya pindah dulu supaya terlihat nilainya nanti. Pada R3 juga. Kemudian R4, R5. Ini untuk arus R4. Ini untuk R5-nya. Terakhir arus di R6. Arus pada R6, oke. Sebelumnya kita ganti resistornya dulu. Jadi mungkin ini pakai 47 ohm, 220. Ini pakai 1K. Dan ini mungkin saya balik, ini 47 ohm, ini 220. Ini pakai 1K. Ya. Oh, maaf, 1 kilo bukan 1 ohm. Nah, untuk voltmeternya saya ambil voltmeter DC, saya pasang di tiap-tiap resistornya ya. Untuk mengukur tegangan pada tiap-tiap resistor. Ini untuk R4. Terakhir untuk R2. Kemudian kita langsung saja jalankan. Oh, sebentar. Untuk tegangannya pada 5 volt terlebih dahulu. Untuk tegangannya menggunakan 2 variasi saja, 2 volt dan 5 volt. Oke, ini untuk 2 volt. Untuk 5 volt tegangannya kombinasi 5 volt dan 10 volt. Ini untuk 5 volt coba kita jalankan. Ya. Kita mulai dari resistor pertama dulu. I1 dan R1. I1 dan U1 atau V1. Jadi arus pada R1 ini mengalir sebesar 56 mA. Kita tuliskan dalam skalanya ini dalam miliampere ya. Kita masukkan saja 56 mA. Kemudian tegangannya dalam satuan volt kita masukkan 2,63. Kemudian pada R2, nah ini R2, kita masukkan arusnya sebesar 50,3. Ini tadi 56,0. Ini 50,3 atau 50,4 biar bulat. 50,4. Tegangannya terbaca sama 2,37. Oh, 2,37. Maaf, tadi bukan sama. 2,37 volt. Kemudian untuk I3 berarti resistor ketiga harusnya sebesar 5,65 mA ya, atau 5,66 ya. Kita bulatkan saja 5,66 mA. Tegangannya terbaca
1,25 volt. Kemudian untuk di I4, nah ini I4 tegangannya terbaca 1,12 volt, arusnya terbaca 5,1 miliampere. Kemudian untuk I5 tegangannya 0,56 pada 5 volt. Kemudian arusnya mengalir sebesar setengah, jadi 0,56 ya, 0,56 miliampere. Pada R6 nya mungkin karena nilainya sama ya, jadi tegangannya juga terbagi sama, arusnya juga lewatnya sama. Maaf, mungkin karena rangkaian seri jadi arusnya sama, dan resistornya juga nilainya sama, jadi tegangannya terbagi sama. Untuk I5 dan I6 kita samakan, arusnya sebesar ya sama, 0,56 miliampere, tegangannya 0,56 volt. Nah, itu tadi pada tegangan 5 volt. Sekarang kita naikkan menjadi 10 volt. Kemudian kita jalankan. Nah, pada resistor pertama ini I1 nya sebesar 112 miliampere. Kita masukkan 112 miliampere. Kemudian pada tegangannya terbaca 5,27 volt. Kemudian untuk I2 atau pada resistor kedua sebesar 100,7. Kita masukkan arusnya sebesar 100,7 mili ampere. Kemudian tegangannya 4,73 volt. Kemudian pada resistor ketiga tegangannya 2,49 volt, arusnya mengalir sebesar 11,3 miliampere. Kemudian pada R4 atau I dan V keempat, arusnya sebesar 10,2 miliampere, tegangannya terbaca 2,24 volt. 2,24 volt. Kemudian pada I5 sama, karena sama kita samakan aja 1,12. Pada R6 juga 1,12. Untuk arusnya sebesar 1,12 miliampere. Ini pada R6 juga 1,12 miliampere. Kita samakan saja datanya, 1,12. Nah, jadi inilah data yang kita dapat. Ini untuk arusnya, ini untuk tegangannya. Untuk praktikum yang kedua ini ada, jadi yang pertama tadi hukum Kirchhoff secara seri, rangkaian seri. Kemudian kedua ini hukum Kirchhoff rangkaian paralel. Kemudian yang ketiga ini rangkaiannya seri paralel ya. Sekian, terima kasih.